Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini Jumat 17 Maret 2023, kita bergabung di acara yang paling kita tunggu di seminar mengatasi nyeri lutut tanpa operasi. Namun sebelumnya perkenalkan saya Rika selaku moderator yang akan memandu acara ini 1 jam ke depan. Sebelumnya saya juga ingin menyapa kedua dokter sebagai narasumber kita. Ada Dr. Ferius Suito, SPKFR, AIFOK, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, ahli ilmu faal olahraga klinis. Dan juga ada Dr. Regi Trialeta Ijo, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian juga saya turut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian seminar kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita langsung ke penyaji materi, ada baiknya saya sampaikan dengan acara kita pada siang hari ini, di mana pemaparan materi pertama dari Dr. Regi dan pemaparan materi yang kedua dari Dr. Ferius adalah menjadi sesi pertama, dan sesi kedua kita akan membuka sesi tanya jawab, dan sesi yang terakhir kita ada sesi foto di mana nanti untuk tanya jawab dulu ya. Untuk tanya jawab, Bapak Ibu hadirin dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan, boleh mengetik di kolom chat yang sudah tersedia di Zoom. Kemudian juga untuk sesi foto nanti mohon untuk Bapak Ibu berkenan untuk menyalakan videonya untuk bisa kami capture. Oke, langsung saja ke topik kita, mengatasi nyeri lutut tanpa operasi. Topik kita cukup menarik ya untuk Bapak Ibu. Kita ketahui bersama bahwa nyeri lutut ini menjadi keluhan umum yang sangat sering terjadi pada segala usia. Bahkan menurut data World Health Organization (WHO) bahwa nyeri lutut seperti osteoartritis ini di Indonesia mencapai 5% di bawah usia 40 tahun sudah terjadi, kemudian 30% pada usia 40 sampai 60 tahun, dan bahkan 65% sudah terjadi di usia lebih dari 61 tahun. Cukup memprihatinkan ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin beberapa yang hadir di sini pernah mengalami atau mengetahui dari rekan, kerabat, Bapak Ibu yang pernah merasakan nyeri lutut hingga mungkin kesulitan berjalan, kesulitan berdiri, atau mungkin sampai yang mengakibatkan osteoartritis. Nah, di sini dalam kesempatan ini nanti akan dibahas oleh kedua narasumber kita. Langsung saja kita ke pemaparan materi pertama. Baiklah hadirin sekalian, kita mendengarkan pemaparan dari pembicara pertama, namun izinkan saya untuk menyampaikan dulu CV Dr. Regi Trialeta Ijo, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi sebagai dokter rehabilitasi medik. Beliau lahir di Jakarta 14 September, beliau ada lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung, kemudian juga telah menyelesaikan studinya program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Universitas Diponegoro Semarang. Untuk pengalaman bekerja, beliau juga sudah banyak ya yang diikuti. Beliau aktif menjadi volunteer pasca gempa di Bantul, Yogyakarta, kemudian juga volunteer untuk pelayanan medis pasca tsunami di Pangandaran juga ada di Bandung, dan pengalaman bekerja di bawah naungan Pusat Departemen Kesehatan Kementerian Kesehatan ditempatkan di Puskesmas Tofoy Bintuni, Papua Barat pada tahun 2011 hingga 2013. Kemudian pernah bekerja di Rumah Sakit Immanuel Sumba, Nusa Tenggara Timur tahun 2014 hingga 2016. Beliau juga memegang atau bekerja hingga saat ini di Rumah Sakit Ukrida, kemudian Rumah Sakit Jati Sampurna Bekasi, dan memegang juga klinik Flex Free cabang Jakarta Selatan yang ada di Beleza Arcade Shopping. Kemudian course dan pelatihan yang sudah diikuti oleh beliau lumayan banyak ya. Ada workshop regenerative rehabilitation of knee ankle injury, ini cedera lutut dan pergelangan kaki. Beliau juga sudah mengikuti course untuk squat methods for idiopathic scoliosis, ada training in musculoskeletal ultrasound. Ada juga workshop osteoartritis yang degeneratif versus regeneratif, dan berbagai workshop atau course lainnya. Kemudian langsung saja kepada Dr. Regi untuk pemaparan materinya. Dipersilakan kepada Dr. Regi.
Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Siang hari ini kita akan membahas mengenai penanganan nyeri pada lutut tanpa operasi. Nyeri pada lutut paling sering disebabkan oleh osteoartritis, atau pada bahasa awamnya disebut dengan pengapuran sendi. Pengapuran sendi merupakan kerusakan tulang rawan sendi dan pembentukan tulang baru pada permukaan dan tepi sendi. Pada gambar di bawah ini, sebelah kiri bisa kita lihat gambaran lutut yang normal. Dan sebelah kanan merupakan gambaran lutut yang mengalami pengapuran sendi, di mana terdapat pembentukan tulang-tulang baru pada permukaan sendi, kerusakan kartilago, dan penyempitan celah sendi. Terdapat berbagai faktor resiko untuk terjadinya pengapuran sendi. Di antaranya adalah usia, di mana semakin meningkatnya usia, maka resiko untuk mengalami pengapuran sendi semakin besar. Jenis kelamin, wanita berpeluang menderita pengapuran sendi lebih besar dibanding pria. Ada trauma sebelumnya pada lutut, aktivitas high impact, obesitas di mana beban pada lutut akan meningkat, dan genetik. Gejala-gejala pengapuran sendi di antaranya ada nyeri lutut, usia lebih dari 50 tahun, adanya kaku sendi di pagi hari kurang dari 30 menit, lutut yang berbunyi, nyeri tekan, adanya pembesaran tulang, dan tidak hangat pada perabaan. Nah, sekarang bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah dengan mengurangi beban pada sendi lutut. Beban yang terlalu besar pada lutut dapat menyebabkan kerusakan pada tulang rawan sendi. Yang kedua adalah dengan memperkuat otot di sekitar lutut, yaitu otot paha bagian depan, namanya otot quadriceps, dan otot paha bagian belakang, yaitu otot hamstring. Otot tersebut akan membantu untuk menopang berat badan kita, sehingga beban di sendi tidak terlalu besar. Berikut adalah aktivitas yang harus dihindari oleh penderita osteoartritis lutut. Yang pertama adalah melompat, berlari, terutama lari terlalu cepat dan jalan yang menanjak, naik gunung, naik turun tangga terlalu sering, membawa beban yang berat, duduk di lantai, squatting, duduk di kursi yang pendek, dan menggunakan toilet jongkok. Aktivitas-aktivitas tersebut akan menyebabkan beban yang besar pada sendi lutut, sehingga dapat menyebabkan pengapuran sendi dan akan memperparah kerusakan yang terdapat pada sendi. Apakah pengapuran lutut dapat disembuhkan? Sayangnya, saat ini pengapuran sendi atau osteoartritis belum dapat disembuhkan. Lalu kalau misalkan tidak dapat disembuhkan, untuk apa berobat? Nah, tujuan pengobatan adalah untuk memperlambat kerusakan dan mengurangi nyeri pada lutut, sehingga pasien tetap aktif dalam kesehariannya dan tidak dibutuhkan operasi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh senior saya, Dr. Vario Suwito. Baik, sebelum kita ke narasumber yang kedua, ada baiknya saya menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan yang tersedia di kolom chat komentar, bisa diketik di sana dan akan saya bacakan setelah kedua narasumber sudah selesai memaparkan materinya ya. Baik, untuk Dr. Vario Suwito, SPKFR IFOK adalah narasumber kita kedua. Saya akan memperkenalkan beliau bahwa beliau adalah dokter rehabilitasi medik, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, ahli ilmu faal olahraga klinis. Beliau lahir di Jakarta 13 Februari. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan telah menyelesaikan studinya program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Universitas Indonesia. Adapun course pelatihan training yang sudah beliau ikuti sangat banyak dan mungkin akan saya bacakan secara inti ya.
Beliau pernah mengikuti musculoskeletal ultrasound examination training program, ada juga di Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan, Manila, Filipina, kemudian pernah juga mengikuti Indonesian Society of Ultrasound Medicine (PUSKI), Diagnostic Neuromusculoskeletal Ultrasound di bawah naungan John Jacobson and Jeff Strelkowski Amerika di Filipina. Kemudian ada juga Musculoskeletal Workshop Korea dan mengikuti rehabilitasi muskuloskeletal Ikatan Dokter Indonesia Jakarta, Bandung, dan pernah mengikuti juga Swiss Dollar Cast Academy untuk pelatihan treatment gelombang kejut atau shockwave. Ada Basic Gate Analyze Course di India dan juga berbagai pelatihan atau training lainnya. Pernah juga Dr. Ferius ini menjadi speaker atau instructor di First Regenerative Medicine, pengobatan regeneratif pertama dan simposium workshop musculoskeletal disorder di Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian pernah menjadi speaker atau instructor workshop of musculoskeletal rehabilitation, detecting problems ini mendeteksi masalah lutut ya, itu dari di bawah naungan jurnal pelatihan pengembangan SDM Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian juga pernah menjadi speaker workshop rehabilitation in sport injury. Ada juga workshop PRP, proloterapi, dan Bapak Ibu bisa membaca di website kami www.flexfreeclinic.com dan lebih lengkapnya di website dokter kita di drferius.com. Baik, tetap kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa mengetik di chat komentar kita dan akan saya bacakan setelah pemaparan materi sudah selesai. Kepada Dr. Ferius, kami persilahkan. Selamat siang, terima kasih Kak Rika. Saya mendapatkan tugas untuk membawakan mengenai penanganan nyeri lutut. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dr. Ferius Wito, SPKFR, di Flexfree Musculoskeletal Rehabilitation Clinic. Ini tadi sudah diperkenalkan. Kemudian ini tadi yang diperkenalkan foto-fotonya ya. Jadi ini skoliosis, USG muskuloskeletal, dan kita pun juga aktif untuk memberikan edukasi kesehatan. Ini gedungnya. Nah, ini Instagram dari Flexfree ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui informasi kesehatan lebih lanjut, silakan saja menghubungi silakan saja untuk masuk ke Instagram kami, ya di situ akan banyak menemukan informasi-informasi kesehatan, ya khususnya untuk otot tulang sendi. Nah, jadi ini sudah dijelaskan oleh Dr. Regi tadi, ya, bahwa lutut merupakan bagian tubuh yang penting. Lutut ini terdiri dari 3 tulang. Nah, penanganan nyeri lutut tergantung pada penyebabnya apa, ya. Jadi ada yang penyebabnya osteoartritis, ya, atau bahasa awamnya adalah pengapuran lutut. Nah, ini adalah suatu proses degeneratif ya, jadi kualitas dari sendinya itu menurun. Kemudian cedera lutut, metabolik ya, dalam hal ini yang paling banyak adalah asam urat, dan kemudian juga oleh autoimun ya. Autoimun itu adalah imunitas tubuh kita yang seharusnya melawan virus, bakteri, tapi justru malah berbalik melawan tubuh kita sendiri. Dalam kasus ini dia akan menyerang sendi-sendi. Nah, ini OA tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Regi dengan baik sekali ya. Nah, ini OA. Nah, ini dapat kita lihat perbedaannya ya. Ini yang normal ya, sendinya kita lihat masih mulus, sementara yang OA ini sendinya sudah tidak rata. Oke, ini sudah dijelaskan, faktor risikonya juga sudah dijelaskan. Nah, kalau ini cedera ya. Cedera itu dapat disebabkan oleh berbagai hal ya, termasuk aktivitas ya, bisa aktivitas sehari-hari, bisa olahraga maupun hobi. Ya, jadi misalnya hobi di sini saya menari gitu ya. Nah, jadi saya kebetulan juga interest ya untuk yang namanya performing art medicine. Performing art medicine itu adalah ilmu kedokteran yang mempunyai fokus, yang mempunyai interest ya untuk menangani masalah-masalah kesehatan pada seniman pertunjukan. Seniman pertunjukan itu misalnya pada pemusik, pada penari, pada pemain teater gitu ya. Jadi profesi seniman pertunjukan ini pun juga sebenarnya memiliki risiko untuk terkena berbagai penyakit, termasuk penyakit otot tulang sendi ya. Dan dalam hal ini dapat juga berisiko untuk terjadinya cedera pada lutut. Nah, lokasi cedera dapat terjadi pada berbagai hal, berbagai tempat ya, bisa meniskus, ligamen, tendon, otot, dan tulang. Nah, berikutnya
penyebabnya adalah metabolik ya. Metabolik ini dari makanan. Dan kalau pada sendi-sendi paling banyak adalah asam urat ya. Asam urat ini banyak orang berpikir oh asam urat berarti dari urat. Sebenarnya tidak ya. Jadi urat ini adalah nama kimia ya, nama suatu zat kimia ya yang banyak terkandung pada sebenarnya kacang-kacangan ya. Terus kemudian juga pada jeroan. Nah, jadi kalau kita banyak makan kacang-kacangan atau jeroan, nah kita dapat berisiko untuk terjadi peningkatan asam urat yang ujung-ujungnya kalau menumpuk pada sendi akhirnya terjadi peradangan dan terjadi namanya gout arthritis ya. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi mengenai cedera ya. Cedera bisa disebabkan oleh hobi ya, bisa disebabkan juga oleh olahraga ya, bisa juga disebabkan oleh aktivitas ya. Nah, lokasi cedera bisa bermacam-macam ya, bisa di bantalannya, di ligamen, di tendon, otot maupun tulangnya. Nah, sementara ini metabolik yang paling sering tadi yang saya bilang ya asam urat ya. Nah, kemudian ini autoimun ya. Itu adalah imunitas tubuh menyerang sendi tubuh sendiri. Pencegahannya ya tentu saja kita harus juga mengurangi risikonya ya. Faktor risikonya misalnya juga obesitas, tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Regi. Kemudian juga kita lihat kalau misalnya dia ada skoliosis ya, skoliosis itu tulang belakangnya bengkok. Nah, ini pun juga harus sebenarnya dikoreksi. Karena kalau skoliosis karena tulang belakangnya bengkok ya, maka berat badan itu bisa ditumpu oleh satu sisi secara berlebihan dibandingkan sisi yang lain. Sehingga sisi yang satu itu kemudian akan mengalami degenerasi ya, atau sendinya itu dia akan aus gitu ya, dia akan berkurang kualitasnya. Nah, kemudian olahraga ya, kalau misalnya ada penyakit lain, nah ini harus dikonsultasikan dulu ke dokter ya, dokter yang memahami mengenai olahraga ya, misalnya dokter rehabilitasi medik, dokter kedokteran olahraga dan sebagainya. Karena ada juga misalnya kondisi-kondisi tertentu, misalnya obesitas ya, kemudian saya mau olahraganya lari gitu ya. Nah, tentu saja kalau ini akan meningkatkan risiko ya. Jadi kalau misalnya seperti orang yang sudah obesitas atau kelebihan berat badan, olahraganya bagusnya adalah jangan yang meningkatkan beban ke lutut gitu. Nah, nutrisi ini juga penting tentu saja ya, kita harus mencegah obesitas, diabetes ya, asam urat ya, kolesterol, kemudian hindari asupan lemak ya, protein, vitamin C, vitamin D. Terus kemudian pencegahannya misalnya dengan latihan olahraga, bisa dengan stretching ya, latihan ini juga latihan stretching, latihan penguatan ya. Kemudian latihan penguatan juga untuk yang batang tubuh ya. Jadi dalam hal ini misalnya untuk tulang belakang atau otot tulang belakang, yaitu penting sekali karena tadi yang saya bilang kalau misalnya tidak seimbang ya, maka berat badan akan dapat tertumpuk ke satu sisi dan satu sisi itu akan mengalami risiko yang lebih tinggi untuk mengalami degenerasi atau kerusakan. Kemudian olahraga dalam air ini cukup bagus ya, karena satu, air ini akan menahan berat badan sehingga tidak langsung membebani sendi lutut. Kedua, air ini akan memberikan beban ketika misalnya seperti ibu ini ya, dia berjalan, nah ada beban dari air sehingga menyebabkan otot akan terlatih menjadi lebih kuat. Oke, sepeda statis ini juga bagus, olahraga yang bagus. Trevor, bebek dang. Mohon yang baru masuk di batuk apa dia sih? Di mute ya. Batuk semua, mana panas ini. Kenapa dia sudah berbicara setelah bebek begini? Ya, mohon yang baru masuk di mute. Sudah dok, silahkan dilanjutkan dok. Oke. Iya. Nah, jadi kalau pencegahan ini kan pada kondisi di mana penyakit lutut itu belum terjadi, ya. Nah, olahraga juga harus memperhatikan kondisi. Kalau misalnya sudah terjadi masalah pada lutut, ya tentu saja olahraganya harus disesuaikan. Nah, kalau misalnya sudah terjadi nyeri lutut, apa yang harus dilakukan, ya? Nah,
Pertama, ya tentu saja kita harus periksakan dulu ke dokter yang menentukan ini penyebabnya apa. Ya, jangan-jangan bukan cuma osteoartritis atau pengapuran ya. Jangan-jangan ini juga ada cedera atau juga ada autoimun ya, rheumatoid arthritis ya. Nah, kemudian biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, tata laksana awal di rumah, ya ini ada yang namanya polis ya. Kalau dulu mungkin pernah dengar ada yang namanya price ya. Nah, sekarang baru namanya polis. Polis ini apa? P-nya ini adalah protection. Jadi lutut itu harus diproteksi. Kemudian OL optimal loading ya. Jadi loadingnya ini harus optimal, tidak boleh berlebihan, tapi tidak boleh kurang. Jangan kemudian sakit lutut ya udah saya udah diam-diam aja lah di rumah, nggak usah gerak-gerak lututnya sama sekali. Itu juga nggak bagus ya. Karena lututnya kemudian akan mengalami kekakuan dan justru akan menyebabkan degenerasi lebih lanjut. Kemudian icing kalau misalnya bengkak dan adanya peradangan hebat, dikompres dengan es ya, compression juga sama kalau misalnya terjadi bengkak maka dikompres dan elevation diangkat supaya mencegah adanya penumpukan sirkulasi di situ dan lebih lanjut. Nah ini penting ya, dilarang mengkonsumsi obat-obatan nyeri atau anti radang tanpa instruksi dokter. Karena ini juga ada efek sampingnya ya, terutama untuk yang lingkaran merah. Lingkaran merah ini artinya obat keras ya. Karena nanti takutnya bisa terjadi perdarahan lambung ya, atau malah terjadi misalnya penipisan dari tendonnya ya, misalnya pada obat-obat yang mengandung kortikosteroid ya. Nah, itu harus sangat berhati-hati ya. Di kita kebetulan banyak apotek yang menjual secara bebas. Jadi orang beli aja bisa dapat gitu ya. Kalau di luar negeri sebenarnya harus dengan resep. Nah, banyak yang memakai obat-obat kortikosteroid ini dalam jangka panjang ya. Akhirnya apa? Efek samping ya. Nah, ini contohnya nih, ada obat non-steroid dan golongan steroid. Nah, kemudian ada pemeriksaan dokter, kemudian biasanya dokter akan melihat menganalisis dulu, yang menanyakan keluhan, riwayat penyakitnya, ya, kemudian pemeriksaan fisiknya. Nah, terus kemudian juga melakukan pemeriksaan penunjang, ya, misalnya X-ray, lab, USG, MRI, CT scan, dan sebagainya. Oke, jadi USG. Jadi USG ini nggak cuma untuk periksa bayi doang ya. Sekarang USG juga banyak yang digunakan untuk pemeriksaan otot tulang sendi. Nah, dia dapat langsung dikerjakan, dapat melihat jaringan lunak dan sendi, ya. Ini keunggulannya dibandingkan X-ray. Kalau X-ray dia hanya dapat melihat tulang saja. Jadi kalau pengapuran tuh atau osteoartritis ya, pengapuran itu istilah awamnya ya. Istilah yang benar sebenarnya adalah osteoartritis. Nah, itu kalau di X-ray itu hanya melihat adanya celah sendi yang menyempit. Sementara kalau USG kita dapat melihat adanya pembengkakan jaringan lunak, apakah ada bantalannya yang robek dan sebagainya. Dan juga dapat melihat apakah ada cairan atau tidak. Nah, USG ini pun juga dapat digunakan untuk mengarahkan tindakan. Ya, jadi misalnya kita mau injeksi, kita bisa melihat suntikannya di mana, ya, dan apakah sudah benar tempatnya. Nah, ini gambarannya ya, gambaran USG ini kita dapat melihat adanya cairan di sini. Nah, ini kalau X-ray cuma bisa melihat ada tulang, ada celah sendinya di sini menyempit nih kalau kita dibandingkan dengan yang ini ya. Nah, juga bisa melihat adanya tulang muda tadi ya, yang makanya disebutnya pengapuran, padahal sebenarnya kurang tepat. MRI ini sebenarnya lebih detail ya, dapat melihat jaringan lunak, dapat melihat tulangnya ya, dapat melihat sampai ke dalam ya. Cuma kalau MRI ini memang nggak semua tempat ada, karena dia butuh alatnya besar kan. Nah, jadi butuh space yang besar, biasanya di rumah sakit besar. MRI ini juga butuh waktu, biasanya sekitar 30 menit pemeriksaannya, ya, dan tentu saja juga biayanya tidak murah, ya, dan kemudian MRI ini tidak bisa real time, ya. Jadi misalnya sekarang periksa MRI hasilnya, nanti keluar mungkin sore, ya, besokannya baru datang ke dokternya bawa hasil MRI-nya. Maka dokternya sebenarnya sedang melihat kondisi kemarin, gitu. Beda sama USG, kalau USG datang, kita tempel USG-nya, maka kita sedang melihat kondisi sekarang. Tata laksana, ada penyakit penyebab dan masalah pada lututnya, tergantung keparahannya juga. Yang paling awal memang kita edukasi dulu, ya, latihan, menurunkan berat badan, tapi tetap jangan drastis. Nah, misalnya ada obesitas, kita tanganin dulu, dengan olahraga pun juga kita atur, ya, bagaimana supaya olahraga ini menghasilkan hasil yang baik, tanpa efek samping pada lutut ataupun jaringan anggota tubuh lainnya.
Nah, tata laksana penyebab lainnya, ya, misalnya dari rheumatoid arthritis harus dikendalikan, gout arthritis, ya, masalah postur dan panjang kaki harus dikoreksi, kelainan bawaan juga harus dideteksi dan ditangani. Nah, ini contohnya koreksi postur, ini dengan alat namanya dynamic brace, ya, untuk skoliosis, ya, dia tidak ada yang keras, tidak ada plastik, tidak ada besi, gitu ya. Kemudian ini dengan insole. Nah, kemudian tata laksana OA lainnya bisa dengan nutrisi, dengan latihan, terapi fisik, ortosis, obat-obatan makan, ya. Kalau diperlukan kita memberikan injeksi, ya, suplemen, operasi. Nah, ini latihannya exercise. Kemudian yang kita latih adalah otot dan tendon yang di sekitar lutut. Kemudian shockwave, ya, shockwave ini memberikan stimulasi gelombang kejut, mengurangi nyeri dengan cepat dan menstimulasi jaringan untuk regenerasi. Nah, Nidecker ini ya untuk menstabilisasi lutut, ya, terutama pada lutut yang bengkok, ya, dan ini akan menambah kenyamanan. Injeksi, nah injeksi ini tujuannya dapat untuk mengeluarkan cairan, ya, kemudian kita juga dapat memberikan obat anti radang atau anti nyeri, ya, dapat memberikan zat regenerasi, ya, misalnya proloterapi, PRP, sekretom stem cell, ya, ini adalah zat-zat yang untuk meningkatkan aktivitas dari selnya, ya, sehingga memperbaiki kondisi dari sendinya. Nah, ini lebih aman pakai USG, ya. Jadi injeksi kita masuk ke dalam, needle-nya kita dapat melihat. Ini contohnya, ya. Ini adalah pasien dengan asam urat, ya. Kemudian kita lakukan USG, kita kemudian lakukan injeksi, ya. Di sini kita lihat di layarnya, nah jarumnya terlihat masuknya dengan baik, ya. Nah, kemudian kita sedot, ya, kita sedot dapat kita lihat nanti lama-lama cairan ini akan berkurang. Nah, di sini kita lihat cairannya ini butek, ya. Nah, buteknya juga ada kristal-kristal di dalamnya. Nah, ini kita lihat, ya, cairan yang normal itu kuning jernih, ya, di sini kuning tapi juga ada kristal-kristal dalamnya, ini adalah kristal asam urat. Nah, terapi lain kita bisa memberikan hyaluronan, ya. Hyaluronan ini untuk pelumas sendi, ya. Dulu semuanya hanya dengan injeksi, sekarang juga ada yang dengan oral atau dimakan, ya. Nah, proloterapi ini kita memberikan injeksi dengan gula steril yang menginisiasi adanya proses penyembuhan. PRP ini diambil dari darah, kita ekstrak faktor pertumbuhannya, kita masukin ke dalam sendi, ya. Ini contohnya, ya, saya mengambil darah, ya, dari pasien. Darah dari pasien ini sendiri kita masukin alat, kita masukin ke dalam alat, dan kemudian di alat tersebut dia akan mengekstrak faktor pertumbuhannya. Faktor pertumbuhannya kemudian akan diinjeksi kembali ke dalam lutut, ya. Jadi risiko alergi ini sangat-sangat rendah karena yang kita pakai adalah zat yang dari tubuh pasien sendiri. Nah, ini dulu kita juga melakukan dari sumsum tulang, ya. Sumsum tulang kita sedot, ya, cairan stem cell-nya, ya, terus kemudian kita injeksi masuk ke dalam lutut. Nah, ada juga sebenarnya dari lemak, tapi ini kita tidak kerjakan karena berisiko tinggi. Kemudian ini sekretom, ya. Sekretom ini diambil dari stem cell, ya. Jadi stem cell tadi pusat, ya. Nah, itu diekstrak, diambil faktor pertumbuhannya. Jadi ini mirip sama PRP. Bedanya kalau PRP itu diambil dari darah, kalau sekretom diambil langsung dari stem cell-nya. Faktor pertumbuhannya langsung diambil dari stem cell-nya, kemudian diinjeksi ke dalam sendi. Nah, ini contohnya, ini stem cell-nya ada dalam bentuk tabung, ya. Kemudian kita ambil dengan injeksi. Nah, udah langsung kita sudah siap untuk kita lakukan injeksi. Oke, demikian dari saya. Ini ada sedikit perkenalan juga untuk Instagram. Tadi ada Instagram Flexfree, ya. Saya juga ada Instagram pribadi juga, ya. Silakan dua-duanya di-add, ya, karena akan banyak informasi-informasi juga dari keduanya. Terus ini saya juga ada website, ya. Flexfree juga ada website, ya. Informasinya juga lengkap, ya. Silakan dua-duanya juga dikunjungi, ya. Mungkin dari website, dari artikel-artikel yang ada di website kami, mungkin ada juga yang dapat membantu dari teman-teman sekalian. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan misalnya ada yang mau ditanyakan.
Oke, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Ira Hasma. Halo dokter, untuk pertanyaannya, rekan atau keluarga atau saudara saya sudah terkena OA dan sudah disuntik. Apakah tiap 2 tahun harus disuntik lagi dan bagaimana cara pencegahannya agar tidak harus disuntik setiap 2 tahun? Baik, mohon untuk dijawab dokter. Terima kasih. Kepada Siapa? Dokter Varius, boleh. Saya dulu jawab ya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Jadi tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Regi ya, bahwa OA itu pun juga ada risikonya, ada faktor risiko ya. Jadi kalau rata-rata tergantung dengan injeksinya. Jadi ada injeksi itu yang memang disuntikkan 2 kali selang seminggu, kemudian 2 tahun kemudian rata-rata harus diulang ya. Tapi ini rata-rata ya. Karena yang penting adalah kita menjaga tadi faktor risikonya ya. Jadi misalnya berat badannya dijaga ya, jangan sampai naik ya. Kalau misalnya berlebihan ya kalau bisa diturunkan perlahan-lahan ya. Ada penelitian kalau kita menurunkan berat badan 10% ya, itu dapat mengurangi nyeri 50% ya. Nah, tentu saja ini pun juga harus dilakukan perlahan-lahan dan benar-benar sesuai dengan kondisi pasiennya. Jangan kemudian puasa seminggu gitu ya. Nah, itu drop ya. Nah, jangan. Kemudian kedua, risiko yang lain apa? Tadi adalah dari aktivitas ya kan. Nah, aktivitas juga harus dijaga ya. Misalnya kalau OA lututnya ini sudah cukup besar, sudah cukup parah, nah maka coba misalnya naik turun tangganya itu harus dikurangi atau dihindari ya. Jongkok bangunnya pun juga harus dikurangi atau dihindari. Kalau banyak aktivitas-aktivitas yang butuh jongkok ya, misalnya pakai kursi ya, jadi sambil duduk dikerjakannya. Aktivitas yang dengan impact yang tinggi pada lutut pun juga harus dikurangi atau dihindari ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita menguatkan otot-otot di sekitar lutut tadi ya. Nah, salah satunya tadi jalan di dalam air ya. Dan bisa juga dengan latihan sepeda statis ya. Sepeda statis mengurangi berat badan. Jadi kalau misalnya tadi dibilang, saya kalau misalnya lari suruh kurangin, gimana caranya saya mengontrol berat badan dok? Diganti olahraganya dengan efeknya rendah. Kalau tadi lari diganti dengan sepeda statis atau diganti dengan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita menjaga berat badan, kita menjaga aktivitas, kita juga melakukan olahraga yang tepat, diharapkan 2 tahun itu bisa lebih lewat ya. Banyak juga pasien saya yang 2 tahun ya, ternyata balik-balik 4 tahun, 6 tahun gitu ya. Bahkan ada yang 8 tahun. Dulu ada satu pasien 80 tahun, kita lakukan injeksi PRP ya. Dan kemudian ternyata dia 8 tahun kemudian, dia baru kemudian balik lagi, dia minta injeksi lagi ya. Dia bilang ya selama 8 tahun lututnya udah tidak nyeri ya, dia udah bisa mengunjungi anak-anaknya yang di luar kota gitu, yang ada yang di Palembang gitu, terus kemudian di mana Yogyakarta gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa menjaga, maka 2 tahun itu mudah-mudahan bisa dilewati. Mungkin dari Dokter Regi ingin menambahkan? Halo, Dokter Regi? Halo Mbak, sorry. Oke. Mungkin ingin menambahkan dari Dokter Regi? Menurut saya apa yang dijelaskan oleh Dr. Ferus tadi sudah sangat lengkap ya. Jadi apakah setiap kali 2 tahun harus disuntik apa enggak, tentunya tergantung banyak faktor seperti yang sudah Dr. Ferus katakan, dari aktivitas, faktor eksternal ataupun dari diri kita sendiri. Seperti itu saja. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber bahwa kita juga perlu menjaga aktivitas karena aktivitas setiap orang berbeda-beda, begitu ya dok ya? Atau mungkin kalau yang sudah sampai mengganggu bisa berkonsultasi dengan dokter ya. Bagi Bapak Ibu mungkin bisa melakukan konsultasi dengan kedua dokter kita, bisa datang langsung ke klinik Flex Pribeleza dengan by appointment dulu ya.
Kalau ingin datang langsung juga dipersilakan. Kita ada di lokasinya, ada di lobi timur Beleza Shopping Arcade, itu seberang ITC Permata Hijau. Baik, berikutnya saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Diego. Untuk Dokter Regi, kenapa potensi sakit lutut pada perempuan lebih besar dari laki-laki? Dan kemudian ini ke Dokter Ferius ya dok ya. Yang pertama, bagaimana cara membedakan nyeri lutut biasa dengan nyeri lutut karena cedera? Ada pertanyaan kedua lagi nih. Banyak orang awam ketika mengalami sakit lutut, mereka langsung mengkonsumsi obat antiinflamasi yang dijual di apotek. Apakah itu dibenarkan atau bagaimana dok? Mohon pencerahannya dokter, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Diego untuk pertanyaannya. Jadi pertama-tama bahwa sistem tulang dan biomekanik antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Mana biasanya pada perempuan itu dia memiliki tulang pinggul yang lebih besar. Dan hal itu akan menyebabkan bentuk lutut perempuan itu akan sedikit berbeda dengan laki-laki. Kalau kita bisa sebutnya adalah genovalgus. Jadi dia terdapat sedikit bengkok pada lututnya. Jadi lututnya berbentuk seperti X. Dan itu lebih sering terjadi pada perempuan. Perubahan biomekanik tersebut akan menyebabkan pergesekan tulang di bagian tertentu akan semakin besar. Dan itulah yang akan menyebabkan kerusakan lebih besar dibandingkan pada laki-laki. Itu satu. Lalu osteoartritis pada perempuan juga dipengaruhi oleh faktor hormon, terutama pada wanita-wanita yang sudah mengalami menopause, di mana terdapat pengurangan dari hormon estrogen, maka tulang rawannya akan lebih rentan rusak dibanding sebelum menopause dan dibanding laki-laki. Dan juga untuk wanita-wanita yang sudah menopause akan cenderung mengalami obesitas, di mana kenaikan berat badan tentunya akan meningkatkan beban di lutut. Karena itu, faktor-faktor tersebut digabung sehingga menyebabkan pada wanita lebih gampang terkena osteoartritis dibanding laki-laki. Seperti itu. Baik, semoga sudah menjawab ya Bapak Diego. Boleh untuk dilanjutkan pertanyaan dari Pak Diego kepada Dokter Ferius. Persilakan Dokter Ferius. Baik, terima kasih Kak Rika. Terima kasih Pak Diego atas pertanyaannya. Ya, pertama, bagaimana cara membedakan nyeri lutut biasa dengan nyeri lutut karena cedera? Ya, nyeri lutut biasa ini sebenarnya definisinya kita harus tentukan dulu nih, maksudnya apa? Apakah maksudnya osteoartritis ya atau pengapuran lutut gitu ya? Nah, karena nyeri lutut bukan karena cedera, itu penyebabnya juga banyak ya. Tadi misalnya karena asam urat juga bisa, karena rheumatoid arthritis juga bisa ya. Nah, kalau misalnya osteoartritis ya atau pengapuran lutut, nah itu biasanya biasanya terjadi pada populasi yang lebih lanjut ya. Jadi kita juga lihat nih kalau misalnya usianya muda ya, terjadi nyeri lutut ya. Nah, ditanyakan juga apakah habis melakukan aktivitas atau olahraga tertentu ya. Nah, kalau misalnya iya, ya, nah kemungkinan sangat besar disebabkan oleh karena cedera, ya. Tapi kalau usianya lebih lanjut, ya, dan kemudian tiba-tiba atau mungkin karena aktivitas yang tidak terlalu aktivitas yang biasa-biasa saja, kemudian terjadi nyeri lutut, ya. Nah, kemungkinan besar ini osteoartritis nih, gitu ya. Nah, beda lagi kalau misalnya asam urat, ya. Kalau karena asam urat atau namanya gout arthritis, ya. Biasanya selain di lutut, itu juga ada nyeri di sendi lain, ya. Jadi biasanya itu terjadi pada juga di jari kaki, gitu ya. Kemudian pasiennya pun juga biasanya dia bilang, oh ya saya memang sering juga nih makan jeroan, atau saya hobi makan kacang, gitu ya. Dicek lagi dari USG bisa juga sih kita lihat ya. Ini ada kristal uratnya, kadang sering juga kita dapat melihatnya juga ya. Kemudian kita cek juga misalnya lab darahnya, oh lab darahnya memang uratnya naik gitu ya. Nah, kalau misalnya rheumatoid arthritis, ya ini ada penyakit bawaan, jadi autoimun. Imunitas tubuh kita yang seharusnya melawan kuman, melawan virus, itu malahan melawan diri kita sendiri ya. Jadi melawan sendi dalam hal ini. Biasanya terjadi pada yang usianya lebih muda ya.
Kemudian juga tidak ada aktivitas atau olahraga tertentu ya yang menyebabkan adanya nyeri ya. Biasanya peradangannya hebat tuh, jadi lututnya bengkak, tiba-tiba merah gitu ya. Dan kemudian terjadinya biasanya simetris ya, kanan dan kiri kena juga, sendi yang lainnya pun juga kena ya. Nah, juga dapat kita cek lagi, misalnya dengan USG juga bisa kita lihat bahwa adanya tanda-tanda peradangan yang lebih hebat ya. Cek darah, ada juga namanya faktor rematoid ya, rematoid faktornya ternyata meningkat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya cuma cedera lutut biasa itu ya itu ada aktivitasnya sebelumnya, kemudian setelah aktivitas tersebut nyeri, bengkak, radang gitu ya. Nah, kemudian ketika kita cek ya memang itu hanya ada peradangan biasa ya. Dan kemudian ya tidak ada misalnya kayak tadi misalnya asam urat yang meningkat atau rheumatoid factor dan sebagainya tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, orang awam mengalami sakit lutut mengkonsumsi obat antiinflamasi. Nah, sebenarnya ini kurang tepat ya. Pertama tadi, obat-obatan tersebut pasti ada efek sampingnya juga. Kalau dokter yang memberikan itu sudah mempertimbangkan kondisinya ya. Jadi efek sampingnya kita sudah pertimbangkan itu lebih rendah dibandingkan benefit yang mau kita capai. Nah, kedua, bisa ada namanya efek masking. Efek masking maksudnya nyerinya hilang ya, padahal penyebabnya itu belum tuntas terselesaikan, tapi nyerinya udah hilang. Nah, sering kemudian pasien itu datang ke dokter, dokternya juga bingung karena udah nggak nyeri gitu ya, digerak-gerakin udah nggak sakit, dipencet-pencet juga udah nggak sakit gitu ya. Nah, akibatnya apa? Untuk diagnosisnya pun juga akan menjadi lebih sulit dan kemungkinan terjadinya bias itu sangat tinggi ya. Terjadinya salah diagnosis menjadi lebih tinggi. Nah, jadi memang tidak disarankan kalau misalnya begitu nyeri ya, minum obat nyeri dulu berapa hari baru ke dokter ya. Kalau sekali ya, kalau misalnya benar-benar sakit banget ya, sangat mengganggu, oke lah kalau sekali masih oke. Setelah itu ya harus langsung ke dokter. Jadi benar-benar dapat dilihat dan dapat diagnosis secara tepat ya. Ini penyebabnya dan penyakitnya seperti apa. Demikian jawaban dari saya ya, semoga menjawab. Bila masih bingung boleh saja ditanyakan lagi Pak Diego. Ya, terima kasih Dr. Farius. Mungkin saya akan membacakan 2 pertanyaan terakhir ya dok ya, karena mengingat waktu juga sudah jam 2. Untuk pertanyaan berikutnya, kepada Dokter Regi mungkin ya, dokter, apakah nyeri lutut yang bukan OA, apakah bisa sembuh total dengan terapi proloterapi saja? Minimal berapa kali terapi? Umur saya 39 tahun, berat badannya 76 kilo, 5 tahun lalu olahraga, saya angkat beban, lalu berhenti total. Terima kasih. Halo, Dokter Regi? Ya, maaf masih sedih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama tentunya kita harus mengetahui dulu diagnosis dari penyebab kelainan di lututnya itu apa. Apa yang menyebabkan nyeri? Apakah memang karena ataukah ada OA, ataukah ada patellofemoral syndrome, ataukah ada kelainan-kelainan lainnya yang tadi sudah sempat disebutkan oleh Dr. Farius, ataukah ada yang lainnya lagi. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan apakah bisa dengan proloterapi atau tidak, itu ya tergantung diagnosisnya itu apa. Jadi kita tidak bisa menyamakan untuk suatu penyakit dengan penyakit yang lainnya, seperti itu. Halo? Halo, sudah ya dok ya? Semoga membantu menjawab ya. Kemudian dari Ibu Evi, ini mungkin bisa dibantu dijawab oleh Dokter Farius. Bagaimana ya dok supaya kita tidak sakit nyeri lutut seperti osteoartritis ini? Apakah cukup dari faktor makanan sehari-hari atau dengan jalan kaki setiap hari juga bagus, atau seperti apa tindakan yang dilakukan untuk menguranginya dok?
Mohon pencerahannya dari Dr. Ferius. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Nah, jadi bagaimana supaya tidak terjadi? Maka kita harus menghindari faktor-faktor risiko ya. Nah, faktor-faktor risiko yang bisa dihindari apa? Pertama adalah berat badan ya. Diusahakan berat badan ini juga jangan over ya, jangan berlebihan. Selain berat badan sebenarnya adalah fat percentage ya. Jadi banyak orang berpikir, oh ya kayak berat badan, saya turunin deh berat badan. Tapi ternyata setelah diukur, fat percentage-nya itu besar, ya persen lemak tubuhnya itu besar. Nah, ini juga sebenarnya dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis, ya. Karena lemak yang tinggi itu dia akan menjadi radikal bebas dan dia akan merusak juga di lutut maupun di sendi-sendi yang lainnya, ya. Nah, jadi itu harus dijaga, ya. Kemudian kedua adalah dengan olahraga, ya. Olahraga ini satu fungsinya tadi juga menjaga berat badan, menjaga persen lemak tubuh, ya, dan juga dia akan meningkatkan kekuatan otot, ya. Kekuatan otot ini diharapkan ya dia akan menstabilisasi sendi lutut, dia akan menyeimbangkan postur, ya, sehingga beban ke lutut itu tidak berlebihan, ya, dan akan mengurangi terjadinya degenerasi dari sendi lutut tersebut, ya. Ketiga adalah aktivitas, ya, aktivitasnya juga dijaga, ya. Nah, jadi jangan banyak aktivitas juga yang merusak sendi lutut gitu ya. Kalau misalnya lututnya masih nggak ada masalah ya, boleh aja misalnya mau lari no problem ya. Nah, tapi jangan kemudian lari terus kemudian terjal banget ya, mudah terjal gitu, kemudian larinya pun juga terjal maksudnya naik ke atas gitu ya. Nah, udah terjal begitu, kemudian larinya juga buru-buru gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan risiko ya terjadinya cedera lutut yang ujung-ujungnya terjadi osteoartritis lutut ya. Nah, kemudian perhatikan juga misalnya sepatunya bagaimana. Dan tadi kalau misalnya ada masalah-masalah misalnya posturnya miring ya, atau ada penyakit-penyakit lain misalnya kondisi dari lututnya agak bengkok, nah itu harus segera dikoreksi atau dikompensasi ya. Kalau misalnya nggak bisa dikompensasi atau dikoreksi ya berarti harus dimodifikasi aktivitasnya. Seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Farius. Sangat membantu ya untuk jawabannya kepada Ibu Evi. Tidak terasa juga ya sudah menunjukkan pukul 2.14, semua pemaparan dan juga jawaban dari dokter sangat baik dan sangat jelas untuk kita ketahui bersama. Dan tibalah kita di ujung acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua dokter, kepada Dr. Ferius, kepada Dr. Regi, dan Bapak Ibu. Kami memohon maaf sebesar-besarnya karena tadi ada kesalahan teknis, dan kami juga sangat apresiasi Bapak Ibu yang sudah mau repot-repot pindah-pindah link. Sebagai bentuk apresiasi kami akan memberikan voucher gratis kepada tadi yang memberikan pertanyaan pertama kepada Ibu Ira, voucher sebesar 100.000, dan juga kepada Pak Diego. Pak Diego yang menurut panitia penyelenggara acara sudah bertanya kepada kedua dokter dengan pertanyaan terbaik. Terima kasih, semoga di next pertemuan berikutnya kami bisa dengan dengan seminar-seminar berikutnya dengan judul-judul yang menarik lagi untuk Bapak Ibu ketahui. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat nih tadi pertanyaan-pertanyaannya terbaca, mohon maaf, boleh di WhatsApp ke kami ya, by WhatsApp kepada Klinik Flex Free, atau bisa datang langsung ke Klinik Flex Free Beleza dengan WhatsApp kami juga di 0821 25419811. Dan tadi jangan lupa untuk follow Instagram kami di Klinik Flex Free @flexfree, semuanya sambung, huruf kecil semua ya, agar Bapak Ibu bisa melihat berbagai konten yang edukatif, informatif, dan juga informasi-informasi yang akan diselenggarakan selanjutnya dari Flex Free. Terima kasih Bapak Ibu, dan kepada Bapak Diego dan Ibu Ira, mohon untuk WhatsApp ke klinik yang ada di WhatsApp group untuk mendapatkan vouchernya, dan bila melebihi dari hari Selasa akan kami nyatakan gugur ya. Terima kasih kepada Dr. Ferius dan Dr. Regi, dan Bapak Ibu, terima kasih, selamat siang dan salam sehat. Halo, untuk Bapak dan Ibu, untuk kita foto bersama, boleh buka maskernya. Untuk Bapak dan Ibu, untuk kita foto bersama dengan Dr. Ferius dan juga Dr. Regi.
Sudah Bapak dan Ibu? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke Bapak dan Ibu. Sudah? Oke, terima kasih Oke, kepada sudah Bapak Ibu semuanya ya. sekalian. Saya izin Terima live kasih ya, karena udah sekali ditunggu lagi pasien. Baik, terima untuk kasih. Bapak Dr. Ferius dan Dr. Regi. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih, selamat siang.